nggak terlalu bermasalah banget sama si Fagiolinya ini. Tapi mungkin Fagiolinya dari sisi psikisnya yang memang masih pemain muda dan juga di depan kamera dia menangis tersorot. Kayak mungkin nanti di kedepannya dia mungkin diajarkan bagaimana bersikap di lapangan, di Hmm. bench, biar Hmm. tidak tersorot media dan kamera seperti itu Kan, loh. semua ini masih ongoing, masih bisa berpeluang untuk menjadi juara karena peluangnya juga masih ada. Jadi kalau gue tetap optimis, jadi belum mau bilang kata pasti kalah nih pasti kalah. Ya kita belum coba gitu kan. Iya Apalagi di betul. sini momennya adalah di mana walaupun kita menang tipis 1-0 di Turin, ya harus bisa main lepas lah di Portugal nanti kayak gitu kan. Untuk melawan Inter ya mau nggak mau kompetisi ini harus kita dapetin karena satu-satunya trofi domestik yang bisa kita raih untuk musim ini ya Coppa Italia kayak gitu kan. Iya betul. Karena untuk Scudetto agak sulit karena Napoli masih ngegas terus. Bentor Bentonato. Tornato. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian nih di Vincere News. Oke. Karena seperti biasa, Suara Juventi ini juga menghadirkan nih program-program yang terbaik untuk menginformasikan kepada penggemar atau pelanggan kita yang telah mensubscribe channel Suara Juventi ini, yaitu Vincere News, ya kan? Vincere News ini apa sih? Jadi sebuah sub program dari Suara Juventi ini yang menginformasikan hanya update-update terkini dari seputar Juventus. Tapi di sini seperti biasa gue selalu ditemani kawan gue yang selalu setia menemani untuk berargumentasi atau memberikan opini mengenai Juventus. Mungkin ada penggemar di sana yang belum tahu atau belum kenal ya kan kita kenalan dulu karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya kan. Anjay. Peribahasa zaman dulu banget. Kenalin Ketahuan dulu umurnya. yang pakai baju hitam, mungkin ada yang belum kenal ya kan, monggo silakan. Halo semuanya, jumpa lagi sama gue Bio, serang bersama Bang Rocky di channel ini di Vincere News, bagian dari Suara Juventini ini. Tapi kita juga sering juga di Suara Juventini ini yang panjang-panjang itu. Nah kali ini kita di Vincere News yang pendek-pendek aja. Oke. Baiklah gitu. Masih puasa yuk. Nggak mudik loh. Alhamdulillah masih puasa, nggak mudik Bang. Oh, Orang nggak tua mudik. gue di sini semuanya ada. Oke. Ya, baik. Kita ini tek menjelang mau Idul Fitri. Jadi wangi-wangi Mm-mm. opor juga udah mulai tercium nih Wangi, kan. wangi nastar nih, udah wangi Nastar banget ya. nih. Yoi. Puasa dulu Bulin, baru nastar ya kan. Oke, di sini gua telah menyiapkan beberapa materi yang dihimpun dari tim editorial dari Suara Juventini khususnya untuk Vincere News di mana untuk materi yang pertama ada momen unik nih saat pertandingan Juventus melawan Sassuolo di mana gol yang terjadi Sassuolo itu eh, ternyata hasil dari blundernya Fagioli. Di situ ada momen di mana kalau kemarin kalian nonton tertangkap kamera dia menangis tuh ya kan. Iya, aduh. Jadi Sedih nanti kita juga ya lihatnya. iya sedih juga ya kan. Nah, itu ada momen unik. Nanti kita bahas di situ. Untuk selanjutnya adalah jadwal padatnya Juventus di bulan April Wah, nih. Karena jaraknya di dua hari ini. tanggal 19 besok adalah sidang dakwaan di mana poin Juventus yang 15 diambil saat tuduhan mengenai plus Valenza. Nah, besok nih adalah dakwaannya apakah bandingnya diterima atau enggak tetap kita tidak mendapatkan poin 15. Di samping itu juga Juventus akan melakoni laga-laga penting nih ya kan baik di Europa League maupun di Coppa Italia. Untuk selanjutnya adalah materinya gue telah menyiapkan di mana eh, baru-baru ini John Elkan selaku CEO Exort berpidato di depan para pemegang saham.
Di situ isinya cukup mengena bagi para khususnya mungkin ya pemegang saham atau klub Juventus, karena di situ juga dia menyinggung beberapa poin mengenai para BOD yang telah berjasa katanya eh, memenangi beberapa banyak pertandingan. Baik, tanpa berpanjang lebar, tanpa bertele-tele lagi, kita masuk ke materi yang pertama, di mana Fagioli ini ya kan tanpa sengaja melakukan blunder sehingga bola liarnya itu dikasih ke Devrel ya apa ya Ya, Devrel. Devrel ya, Hmm. pemain Hmm. pengganti Balanta dari Sassuolo Hmm. yang mengakibatkan gol sehingga Juventus mengalami kekalahan 1-0 pada lanjutan Serie A Liga Italia kemarin nih. Menurut lo yo gimana nih yo, ya kan pemain masih muda ya kan, terus klub juga masih susah, poinnya masih dipotong, terus dia blunder, terus habis itu merasa banget langsung diganti sama Allegri nih ya kan, masuk ke bench langsung nangis nih, gimana lo? Ya, gue melihat dari sisi pandang pemain sih, ini sangat menyedihkan ya. Jangan sangat mengecewakan juga dari sisi pemainnya, dari sisi Fajoli sendiri. Terlebih juga dia pemain muda dari akademi gitu. Dan juga jiwa Juventino-nya kelihatan sekali gitu, Bang. Masa kalah gara-gara keteledoran gue sendiri gitu. Dan juga Hmm. golnya banyak diceng-cengin sama fans-fans tim lain. Juventus kalah gara-gara Fagioli giveaway golnya ke Devrel, gara-gara asisnya Fagioli ke Devrel. Jadi kan gimana gitu, apalagi di Italia sana kan mungkin langsung jadi bahan omongan gitu loh. Ya. Lagi Fagioli ini kan masih pemain muda, belum terlalu matang dari sisi emosional, dari sisi pengambilan keputusan gitu loh. Jadi mungkin dia merasa sangat terbebani sekali dengan blundernya dia gitu. Padahal kan Hmm. eh, sepak bola untuk hasil ya memang tanggung bersama gitu, harus 11 pemain yang menanggung semuanya. Dan juga kalau misalkan memang dilihat dari peluang-peluang Juventus ya, kalau misalkan peluangnya konversi golnya bagus ya kita juga bisa menang semalam gitu loh. Dan juga kaptennya Danilo juga memberikan semangat kepada Fagioli bahwa ini bukan pure kesalahan dia sendiri. Dan juga Allegri juga memberikan statementnya setelah post game, kalau dia bilang kalau kekalahan ini bukan karena pure hasil dari blundernya Fajoli, tapi memang ini tanggung jawab kita semua sebagai sebuah tim dalam melakukan sebuah pertandingan gitu loh. Oke, baik kalau gitu. Kalau gue sih berpendapat begini ya, Fagioli ini masih muda ya kan, mentalnya Hmm. masih belum terbentuk, masih belum teruji dengan banyak pertandingan, apalagi walaupun ini pertandingannya melawan Sassuolo, harusnya setiap game itu kan penting ya. Cuma di sini emang ya butuh proses ya, pembelajaran gitu kan, belajar eh, bersikap pejuang atau Hmm. fighter di lapangan ya kan. Di sini mungkin Fagioli merasa udah kok dipasang line up sama Allegri ya kan, di klub Ya. besar, terus Hmm. kesalahan gua ya, jadi dia merasa wah ini gua terbebani nih ya kan, kalah-kalah gua nih terus Hmm. pada jadi Jadi kebobolan ya. kalah. Iya, tapi ya nggak apa-apa sih kayak gitu kan, ini harus belajar kayak gini karena setiap pemain muda kayak Miretti, nantinya Rovella, Hmm. terusnya mungkin kemarin dipasang juga Barbieri ya kan, ya harus Ya. bisa merasakan hal ini kayak gitu kan. Mudah-mudahan sih tidak terulang lagi mengulangi kesalahan-kesalahan elementer seperti ini, apalagi kan eh kalau misalkan ini lagi road to Scudetto ya agak mengecewakan juga ya, kehilangan 3 poin ini kan, jatuhnya kita masih mengejar zona UCL kan ya kan, ya Ya. agak disayangkan sih 2 kali kekalahan beruntun melawan Lazio Lazio, kemarin, terus Sassuolo. Sassuolo ya, menurut gue sih seperti itu sih. Ada tambahan lagi loh. Ini kan juga dia digantinya di menit 66 ya, ya digantinya pun sama Miretti juga gitu loh, yang notabene posisinya hampir sama dan setipe. Gue rasa sih Allegri nggak terlalu bermasalah banget sama si Fagiolinya ini, tapi mungkin Fagiolinya dari sisi psikisnya yang memang masih pemain muda, dan juga di depan kamera dia menangis tersorot, kayak mungkin nanti di kedepannya dia mungkin diajarkan bagaimana bersikap di lapangan, di Hmm, bench, biar hmm, tidak tersorot media dan kamera seperti itu loh. baik kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini kita tinggalkan Fajoli. Mudah-mudahan dia bisa recover lagi Hmm. mentalnya karena next pertandingan ini cukup seru, yaitu lawan Sporting Lisbon. Kita harus
tandang ke Portugal ya kan. Hmm. Oh, baik, untuk selanjutnya di sini gua menyiapkan materi di mana jadwal Juventus nih cukup padat seketat Waduh. celana leggingnya orang-orang nih ya kan. Di mana Juventus tanggal 19 besok, khususnya bagian dari tim manajemen dan lawyernya akan menghadapi Hmm. tuduhan atau sidang dakwaan mengenai plus Valencia yang dikurangi 15 poin yang dituduhkan kepada pihak Juventus. Apakah banding tersebut diterima atau tidak? Kita tunggu saja di tanggal 19. Karena ada beberapa poin berita di sana kemungkinan ya kemungkinan sih ya kita cuma nggak berandai-andai ada kemungkinan itu akan dikembalikan karena tuduhannya itu tidak berdasarkan. Jadi Hmm. ada beberapa sedikit hal yang tidak relevan terhadap tuduhan yang mengenai masalah Plus Valencia ini. Nah, yang kedua adalah sehari sebelum sehari sebelum melawan itu kita akan menghadapi Sporting Lisbon nih. Di mana walaupun kita menang 1-0 ya menurut gue ini masih belum aman ya kan apalagi bertandang ke Portugal dan ini juga menentukan apakah Juventus lolos ke semifinal Europa League ya kan. Yang selanjutnya adalah Juventus akan menghadapi oleh puncak klasemennya itu Napoli di mana yang kita ketahui pada putaran pertama Juventus dibantai ini ya kan di Naples 0-5 ya kan ya. 5-1. 5-1 ya, 5-1 Iya. di mana Juventus wajib menang nih walaupun jalannya agak terjal ya kan menghadapi Napoli yang di mana cukup superior jika menghadapi Juventus pada musim ini ya kan. Apalagi Osimhen tuh yang Osimhen tuh sudah muncul kembali setelah dari cedera ya kan. Waduh. Dan partai terakhir mungkin di bulan April akan menghadapi Merda ya kan, di mana 1-1 di leg pertama Coppa Aduh. Italia dengan penuh drama ya kan, dengan Hmm. adanya kasus Hmm. rasis. Nah, ini cukup sangat menyita perhatian publik nih ya kan, apalagi kita bertandang ke San Siro cukup agak lumayan susah nih melawan Merda apalagi ya walaupun di liga kita menang 2 kali cuma di sini kan kompetisi knockout jadi Hmm. mereka semua pasti memberikan Hmm. permainan terbaiknya nih kayak gitu. Menurut lo yuk bagaimana nih Hmm. jadwal Juventus nih pada sisa di bulan April nih termasuk dengan sidang dakwaan nih. Silakan mungkin lo punya tanggapan tersendiri nih. Wah, ini sih dari sisi sportnya kita juga krusial, dari sisi manajemen ini juga kita krusial. Dua-duanya nih sangat apa ya, menegangkan sih sebenarnya. Agak seperti lo bilang agak terjal dari sisi sportnya, dari segi matchnya. Cuma dari sisi manajemen nih, dari poin ya sih, gue sih berharap juga kita akan dikembalikan karena kan untuk kasusnya sendiri agak sentimental dari pendakwanya ya kan memang dari Naples, tidak menyukai Juventus juga, dan juga bukan dari sisi olahraga yang harus dihukum dengan pengurangan poin, mungkin juga Hmm, nanti hmm, diganti kemungkinan hukumannya dengan pembayaran denda seperti klub yang lain. Gue sih pengennya ini poin kembali nambah jadi 15 poin kan, kalau nggak salah nanti kita kalau misalkan poinnya bertambah 15 poin masuk ke jajaran top 4 lagi ya Bang ya, iya, di posisi 3 kalau nggak salah. posisi 3 di bawah Lazio kalau nggak salah ya. Iya, bahwa Nah, Lazio itu kan di atas AS Roma kalau nggak salah. Roma. Heeh. Nah, ini kan kita kalau misalkan kita dulu balik ke top 4 atau top 3 langsung ya. Ini memberikan angin segar juga untuk kondisi pemain-pemain dan juga manajemen gitu loh. Jadi kita bisa apa istilahnya ya, mempersiapkan strategi yang lebih enak gitu loh. Karena kita udah nyaman di posisi 3 juga bisa mengamankan posisi 3 di UCL di musim depan, dan juga Hmm, ya kalau untuk Squid itu ya mungkin agak mission impossible lah ya, karena kita hmm, juga next weeknya akan bertemu dengan Napoli yang lagi di puncak klasemen gitu, lagi nyaman-nyamannya ya, biarpun hmm, kalah kemarin sama AC Milan, terus juga agak tersiok-siok di Liga Champions, tapi performa Napoli ini dibilang eh, lagi menurun juga nggak begitu ya, karena hmm, banyak pemain yang juga kurang fit dan juga banyak nggak main, terutama ada Godere kan dia juga nggak ada dari Osimhen. hmm. Ini juga poin 15 balik nih kayaknya bakal apa ya?
di membuat klub-klub yang di sisi lawan Juventus kayak Roma, Lazio, Inter ini bakal ketar-ketir juga. Ada Juventus gitu ya, udah pengalaman di puncak klasemen. Ya. Sementara mereka kan masih simpang siur gitu loh. Hmm. Dalam kondisi seperti ini masih juga kadang turun, kadang naik. Nah, makanya ini bisa memberikan hal positif kepada Juventus, juga bisa memberikan pressure ke klub-klub lain. Dan juga untuk melawan Sporting Lisbon nih, kita mau tandang nanti Iya. di malam Jumat. Sixter lagi malam Jumat terus. Itu Hampir kayaknya hantu. besoknya langsung sholat id ya kalau nggak salah ya. Apa gimana sih? Iya. Hah? Nah, kita kan belum tahu nih lebarannya kapan Oh kan. iya, benar benar benar. Masih bisa begadang, Dari masih subuh bisa begadang. masih bisa begadang, tenang aja. Tapi demi Juventus kayak kita tetap begadang deh. Ini lawan Sporting Lisbon, klub asal Portugal yang mana melawan Arsenal itu bisa mengembalikan keadaan di Emirates atau di London. Ini Arsenal timnya lagi di puncak klasemen di Liga Inggris, permainannya Hmm, lagi konsisten, hmm. dan juga permainannya udah pakem, enak dilihat. Nah, kalau Juve kan udah nggak enak dilihat, males-malesan, nggak ada di puncak klasemen juga, lagi ada masalah. Ini kayaknya bisa anomali sih kalau menurut gue Bang. Ini kita Oh. bisa memberikan suatu efek yang beda. Terlebih juga kita lagi tersiok-siok. Ini kayaknya kalau lawan Sporting Lisbon, kayak sih gue feeling gue kita bisa melewati Sporting Lisbon untuk besok. Karena cara Oh. bermain kita berbeda sama Arsenal, dan juga Hmm. kita juga lagi banyak masalah di internal juga. Ini gue rasa sih besok bakal lanjutan banget buat pemain Juventus, karena ini salah satu jalan menuju trofi di tahun ini. Hmm. Ya, ya, ya. Baik. Oh. Ada Dan lagi? juga Belum. dan juga kalau kita menang Europa League kan otomatis masuk Liga Champions di tahun depan. Oh ya, tuh, tuh, Oh, tuh. ya. Kalau gue Dan sih juga apa? Ada lagi? Yuk. eh kayaknya sih feeling gue sih kita bisa melewati ini semua lah di Optimis ya. Europa League. Optimis lah kita. Optimis gue, Wih, terutama gue ya. wih. Gue optimis. Oke, siap-siap. Kalau gue sih pendapatnya dikit aja karena eh kita masih ada ongoing kompetisi yang masih belum putus nih. Pertama di Europa Mm-mm. League, Coppa Italia, yang paling terakhir mungkin agak sulit ya di Liga Serie Italia A. ya, iya kan. Mm-mm. Semua ini masih ongoing, masih bisa berpeluang untuk menjadi juara karena peluangnya juga masih ada. Jadi Mm-mm. kalau gue tetap optimis, jadi belum mau bilang kata pasti kalah nih pasti kalah. Ya kita belum coba gitu kan. Iya Apalagi di betul. sini momennya adalah di mana walaupun kita menang tipis 1-0 di Turin, ya harus bisa main lepas lah di Portugal nanti kayak gitu kan. Mm-mm. Untuk melawan Inter ya mau nggak mau kompetisi ini harus kita dapetin karena satu-satunya trofi domestik yang bisa kita raih untuk musim ini ya Coppa Italia kayak gitu kan. Iya betul. Karena untuk Scudetto agak sulit karena Napoli masih ngegas terus dengan menang terus ya walaupun kondisinya masih inkonsisten tapi Iya. menurut gua agak berat sih. Jadi makanya kalau ingin juara ingin masuk UCL walaupun poin 15 nggak dibalikin ya kita harus fokus ke Iya. UEL ya kan. Kalau ingin masuk ke UEL harus menangin Coppa Italia. Ya kayak Copa gitu ayo Italia. udah Iya. ada pilihannya ya kan tinggal mau di mana. Iya betul. Dan tergantung Juventus kalau misalkan emang mau dua-duanya lebih bagus ya kan. Nah, di sini tinggal Hmm. strategi aja nih maunya yang mana kayak gitu kan. Karena nih masih masih bisa berpeluang untuk mendapatkan juara nih untuk semua kompetisi. Ya mungkin kalau liga liga itu kan masih kompetisinya bergantung juga sama klub lain. Jadi Iya betul. beda sama kompetisi yang kayak turnamen kayak gini. Jadi harus berdiri sendiri, dia harus berjuang ya kan. Kalau liga kan masih bergantung pada match yang lain ya kan, masih bergantung pada klub yang lain kayak gitu kan. Jadi menurut gua harus diseriusin nih kalau misalkan emang mau juara, ingin masuk zona UCL jika poin belum dapat ya kan, Hmm. amit-amit ya kan belum dikembalikan, ya mau nggak mau kita fokus lawan Sporting nih biar masuk ke semifinal ya kan. Ya sudah ditunggu sih antara MU sama Sevilla kayaknya walaupun mereka seri dua-dua ya kan. Ya ketar-ketir juga ya kan. Ya Lawannya berat juga iya dua-duanya. makanya. Ya tapi ya harus dihadapin sih ya mau gimana kayak gitu kan. Kalau gue sih itu aja sih kayak gitu. Lo ada tambahan lagi yuk?
Untuk pertandingan melawan Inter nanti, gue sih pengennya kita juga bisa melewati dia juga ya, karena Biar sapu bermain di bersih nih ya. Musim ini nggak iya, ada yang menang ya. biarpun bermain di San Siro atau Giuseppe Meazza atau mau yang mana sebutannya sih kalau yang main dukun, karena San dia Siro. nggak kandang sendiri. Kalau mau San Siro biasanya fans Milan, kalau Giuseppe Meazza Tapi biasanya kalau mau Milan. ngecengin tim Inter, ya lu mainnya di mana di San Siro kayak gitu. Iya, Kayak gitu. banget. Karena itu kan Karena identik dengan AC Milan ya kan. iya betul. Nah, ini kalau lawan Inter kan dia juga terbagi fokusnya, sama di Liga juga masih, di UCL juga masih. Kayak kita masih bisa melawan mereka karena dia fokusnya terbagi juga Bang. Juga dia nggak konsisten selama pertandingan beberapa kebelakang ini ya. Dia sempat di Liga juga imbang, suka kalah, tapi di UCL dia menang lawan Benfica. Ini sih memberikan kedepannya kan juga lawan Benfica lagi kan ketemu ya. Nah, mungkin dia fokusnya terbagi-bagi, jadi mungkin kita juga bisa menang nanti di Giuseppe Meazza. Lo gue sebutin Oh, oke. Giuseppe Meazza tuh. Oh. Terlebih karena Cuadrado dan Lukaku dan Handanovic juga absen kan, jadi Hmm. dua pilar Inter Milan nih nggak bermain, dan juga Juventus masih bisa bermain di sisi kanan, ada Mereka Barbieri masih yang ada kemarin. Onana itu. Onana, Nana, Onana. Juventus ada Barbieri, dan juga mungkin dicoba Sule juga di sisi kanan. Gue rasa sih masih bisa menang sih, karena kita kemarin juga kalah gara-gara, menurut gue sih sial aja karena Bremer tangannya nakal gitu. Oh, oke, siap kalau gitu. Baik, untuk selanjutnya di sini gua menyiapkan materi yang mungkin agak berat ya bagi para fans Suara Juventus ini, tapi di sini gue menginformasikan bahwa kemarin John Elkann telah melakukan pidato di depan para pemegang saham Exor, yaitu induk dari perusahaannya Juventus, atau istilahnya kalau di sini yaitu bapaknya mereka lah ya kan. Karena Exor itu menaungi beberapa perusahaan di bawahnya seperti Ferrari, terus Fiat, terus di bawahnya lagi ada mungkin sahamnya juga ada di Juventus. Nah, kemarin ini baru dia melakukan pidato yang mungkin di sini gua kasih poin-poinnya aja. Yang pertama di mana Elkan mengutarakan masih terdapat gap antara Serie A dengan EPL, yaitu English Premier League, sehingga Mhm. di mana salary cap antara pemain Italia dengan Inggris itu sangat berbeda jauh ya kan. Makanya di sini Juventus sangat benar masih pursuit atau mengejar yang namanya Super League. Jadi karena dengan tidak adanya transparansi dan kurangnya promosi dari Serie A, mungkin agak memberatkan dari sisi keuangannya sebuah klub untuk berlaga di kompetisi yang sangat eh, panjang dan padat ya kan. Nah, yang kedua adalah di mana Elkan menginformasikan kepada para shareholder atau pemegang saham apa yang terjadi atau tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Juventus itu semuanya adalah tidak benar ya kan. Karena menurut dia Juventus telah melakukan atau istilahnya peraturan yang dilakukan itu sudah benar ya kan. Jadi mungkin tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Juventus itu kayaknya mungkin hanya ingin menjatuhkan dari Juventusnya aja ya kan, sehingga eh, banyak para atau haters yang nggak suka Juventus itu cukup nimbrung nih kan. Oh iya bener nih kan, panitia liga udah kemarin Calciopoli, sekarang ada kasus lagi ya kan. Jadi Elkan itu apa ya, menitik beratkan kalau yang dituduhkan semua kepada Juventus itu tidak benar ya kan. Nah, yang ketiga dan keempat adalah dia sangat berterima kasih kepada BOD, BOD yang telah berjasa, BOD lama ya kayak Agnelli, Hmm. Nedved kayak gitu. Terima kasih atas kontribusinya selama memimpin Juventus sehingga bisa memberikan trofi-trofi walaupun domestik ya kan selama 9 tahun, belum UCL walaupun dapat runner up kayak gitu. Dia sangat apresiasi terhadap Agnelli dan Nedved. Di situ dia juga menerangkan di mana bahwa eh, keputusan resign Agnelli itu adalah semata ingin melindungi Juventus. Jadi dia tahu dia salah, jadi makanya dia resign kayak gitu kan. Dan juga dia sangat berapresiasi juga kepada BOD yang baru. Semoga kedepannya Juventus makin lebih sukses. Nah, singkat saja nih, yuk. Mungkin di sini kan agak berat Hmm. nih pembahasannya. Menurut lo di Hmm. gimana nih dengan adanya Agnelli ini?
Agnes, sorry, adanya speechnya Elkan ini gimana nih? Kalau gue sih ini ngelihat si pidatonya dari John Elkann nih kayak memberikan apa ya suatu kepercayaan diri untuk tim ya, apalagi untuk Hmm, lawan Juventus. Dia beberapa poin menyanjung BOD yang lama, terutama Agnelli dengan trofi-trofinya, dengan kemenangan-kemenangannya, dan juga eh, seperti membackup kita kalau kita tuh tidak melakukan sebuah kesalahan itu, tapi kesalahan itu dibuat oleh pihak-pihak yang memang tidak menyukai Juventus. Gua rasa sih ini semua dia apa ya ingin memberikan suatu pandangan bahwa di Juventus ini semuanya baik-baik saja gitu loh Bang. hmm, Tidak ada sesuatu yang salah, tidak ada sesuatu yang harus dikhawatirkan ke depannya, dan juga kalau melihat dari sisi dia berterima kasih kepada Agnelli, ini tuh sangat bagus mengapresiasi Agnelli ke 10-11 tahun ke depan ya, ke belakang hmm, ya, hmm, dari 2010 ya. Ini iya, kan banyak karena banyak kritikan, hujatan-hujatan, kebencian kepada Agnelli setelah dia eh, dalam kasus ini. Ini sih gue rasa bagus sekali dari seorang bos ataupun leader dari holding companies-nya Juventus gitu loh. hmm. Gue rasa sih itu sih dia memberikan sesuatu apa sih kayak sini loh ada gue di sini gitu. Wih, Jadi ada gue di sini. iyo gitu. Jadi memberikan itu juga ngomongnya kan kepada shareholder ya yang Hmm, punya saham-saham sama Juventus. Jadi memberikan jaminan bahwa Juventus ke depannya akan aman, dan gue rasa sih setelah BOD yang baru ini dia setelah semua masalah iya, selesai nanti akan membangun ulang Juventus menjadi gue sih berharap menjadi tim kembali yang menjadi apa ya, menjadi sesuatu yang besar lagi di Italia maupun di Eropa gitu. hmm, Dan juga kalau untuk mengenai pangsa dia bilang IPL dan Serie A aja memang seperti itu adanya ya. Karena hmm, dari sisi penyiaran, dari sisi broadcasting, dan juga dari hak siar juga jauh banget. Gue cek di berbagai halaman web portal sepak bola juga jauh banget antara kemarin pemenang IPL dan Serie A bisa mencapai hampir 3 kali, dua sampai 3 kali lipat dari sisi hadiah. Dan juga ini memang ini IPL kan sudah jangka panjang Bang, ini memberikan suatu benchmark gitu loh, sesuatu apa ya, naik jual ini loh IPL gitu loh. hmm. Terlebih juga dia melirik pangsanya bagus, pangsa Asia. Dia bermain nggak pernah hampir lah jarang main jam 2 pagi, jam 3 pagi jarang banget. Kalau Liga Italia kan masih jam 11, jam 12, jam 3 itu masih main untuk bangsa Asia gitu loh. Jadi kan bangsa Asia ini rakyatnya yang paling banyak di antara bumi ini gitu loh. Dan Hmm, juga dari sisi jam tayang harusnya sih dipikirkan seperti ini, dan juga dari sisi penyiaran kualitasnya IPL juga sudah paling bagus. Dari sisi hmm. hiburannya dia memikirkan hal itu, dari sisi reply, dari sisi apa namanya pengambilan shoot, dari sisi Istilahnya postingnya, package ya yang packagingnya. ditampilkan ya packaging buat bagi Mm-mm. para penonton itu udah lebih bagus lah ya Iya gitu. betul. Dan Oke, juga oke, banyak oke. tim-tim IPL kan juga sering main ke Asia gitu loh, main Hmm, ke Indonesia, main ke Singapura, Thailand, atau Asia yang lain, Jepang, Hong Kong, Korea, Cina juga. Dan tapi kalau tim-tim Liga Italia mana suka ke sini nggak? Nggak kan, paling sukanya ke Arab, ke Amerika gitu nyari duit. Nah itu maksudnya dari sisi itu sih kita memang sudah jauh banget, brandingnya sudah kelewat jauh dari sisi semuanya dari IPL, makanya kita agak jauh. Makanya Juventus terutama Agnelli di beberapa musim kemarin kan ingin melakukan Super League sama petinggi-petinggi Barcelona dan juga Real Madrid, karena memang La Liga juga memang tertinggal jauh oh, daripada IPL itu Bang. oke, baik kalau gitu. Wah, gila menarik sekali nih Bang Bio pembahasannya kali ini. Tapi di sini intinya mudah-mudahan Juventus lebih baik. Yang Mm. kedua adalah poin yang bisa dikembalikan dan Ya sisa betul, pertandingan di bulan April menang semua, kita ya kan? menang Dan semua. kita bisa makan ketupat dengan tenang, ya kan? Oke, Boleh, itu boleh, aja boleh. dari kami. Vincere News Mm. nggak usah banyak-banyak, nggak usah Mm. panjang-panjang karena yang panjang buat Bang Jeki aja dan kawan-kawan yang rambutnya gondrong-gondrong itu ya kan, Bang Jeki aja. Untuk gua terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian atau memberikan informasi mengenai Juventus kali ini. Tapi jangan lupa di sini gua terus nggak bosan-bosan bilang kepada kalian jangan lupa untuk di subscribe karena subscribe itu gratis. Karena dengan subscribe
channel kita bisa akan lebih berkembang, lebih maju, bisa memberikan informasi yang terbaik bagi para fans atau penggemar dari Suara Juventini. Yang kedua, jangan lupa-lupa di-share nih, karena di-share itu kepada teman-teman biar tahu nih. Jadi ada channel yang bisa em, melakukan opini secara langsung, kita undang tanpa ada embel-embel apapun. Kalau kalian jago ngomong, jago beropini, jago berpendapat, langsung aja kontak. Udah ada nomornya di deskripsi ya kan, sudah kami cantumkan. Dan jangan lupa juga nih di komen, di like, karena itu juga bisa membangun kita jika masih ada kekurangan dalam penyampaian materi atau istilahnya yang akan disampaikan kepada kalian kayak gitu. Oke, dari gua cukup terima kasih sekian, terima kasih. Terima kasih juga buat Mas Bio. Jangan lupa Bos, kalau apa ada ketemu di Taman Mini minta tanda tangan ya kan, karena Mas Bio juga. Halo yo. Bang? Ya oke, kalau gitu. Terima kasih. Vino alla fine, Forza Juve. Forza Juve.